Seperti umpamanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada Sabiq bin Asal. Dia selalu bertanya ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka Umar memberikan hukuman dengan dipukul dengan pelepah kurma sampai berdarah-darah. Kemudian diberikan hukuman juga untuk dihajar. Jadi kalau dia punya kekuatan, orang-orang seperti ini diperangi. Seperti di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika Khawarij itu mulai muncul, sebenarnya sudah ada bibitnya di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bibitnya sudah ada, sampai dikepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sampai terbunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bibitnya sudah ada. Kemudian bertambah besar Khawarij ini di zaman Ali bin Abi Thalib. Dan mereka kumpul di Harura sampai ribuan orang. Dan Ali sudah mengatakan bahwa mereka pasti akan memerangi. Betul, begitu mereka mulai memerangi, maka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dibunuh mereka semuanya. Yang taubat ada 2000 orang waktu dinasihati oleh Ibnu Abbas. Tapi sebagian memerangi Ali radhiyallahu anhu. Nah, sebagian kabur. Artinya kalau punya kekuatan, ya mereka diberikan hukuman, diperangi mereka. Kalau Khawarij memang disuruh untuk diperangi Khawarij ini. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu." Saya ulangi, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah min ummati ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma inna takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum bi yadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bi lisanihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bi qalbihi fahuwa mu'min wa laysa wara'a dhalika min al-iman habbatu khardalin." Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang nabi pun yang diutus sebelumku kepada suatu umat melainkan ia memiliki hawariyun, pengikut yang setia, dan juga sahabat-sahabatnya dari umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya dan mentaati apa yang menjadi perintahnya. Kemudian sesudah mereka akan muncul orang-orang yang selalu mengatakan apa yang tidak mereka laksanakan dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka ia adalah seorang mukmin. Dan barang siapa yang memerangi mereka dengan lisannya, maka ia adalah orang mukmin. Dan barang siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, maka ia adalah seorang mukmin. Dan setelah itu tidak ada lagi iman meskipun hanya seberat biji sawi. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap nabi itu pasti mempunyai sahabat-sahabat setia yang menolong, yang mendukung, yang membantu beliau. Artinya orang yang beriman kepada nabi tersebut, setiap nabi itu mesti dari umatnya ada hawariyun dan sahabat-sahabat yang mereka berpegang kepada sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Kemudian sesudah itu diganti dengan berapa generasi. Ini kalimat takhlufu min ba'di khulufun, artinya untuk menunjukkan generasi yang jelek, pengganti yang jelek. Sifat dari mereka Nabi sebutkan, yaquluna ma la yaf'alun. Mereka berkata apa yang mereka tidak perbuat. Artinya mereka cuma bisa pandai berkata aja, tapi tidak mengamalkan tentang Islam ini. Dia ngomong, atau mungkin juga dia sebagai seorang dai, sebagai khatib, dia berbicara, tapi dia tidak mengamalkan dari Islam ini. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka melakukan apa-apa yang tidak diperintahkan. Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang
mereka mengerjakan apa-apa yang tidak diperintahkan Rasulullah. Artinya mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan bid'ah. Mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan yang enggak diperintahkan oleh Rasulullah SAW, mengerjakan perbuatan bid'ah. Nabi menyebutkan di sini, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka dia termasuk orang beriman. Berarti kalau dia punya kekuatan, dia perangi dengan tangannya. Seperti umpamanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada Sabiq bin Asal. Dia selalu bertanya ayat-ayat yang mutasyabihat. Maka Umar memberikan hukuman dengan dipukul dengan pelepah kurma sampai berdarah-darah. Kemudian diberikan hukuman juga untuk dihajar. Jadi kalau dia punya kekuatan, orang-orang seperti ini diperangi. Seperti di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika Khawarij itu mulai muncul, sebenarnya sudah ada bibitnya di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an. Bibitnya sudah ada, sampai dikepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu an, sampai terbunuh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Bibitnya sudah ada. Kemudian bertambah besar Khawarij ini di zaman Ali bin Abi Thalib. Dan mereka kumpul di Harura sampai ribuan orang. Dan Ali sudah mengatakan bahwa mereka pasti akan memerangi. Betul, begitu mereka mulai memerangi, maka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dibunuh mereka semuanya. Yang taubat ada 2000 orang waktu dinasihati oleh Ibnu Abbas. Tapi sebagian memerangi Ali radhiyallahu anhu. Nah, sebagian kabur. Artinya kalau punya kekuatan, ya mereka diberikan hukuman, diperangi mereka. Kalau Khawarij memang disuruh untuk diperangi Khawarij ini, dan disuruh untuk membunuh mereka, dan ganjarannya besar bagi yang membunuh Khawarij. Dan ini yang melakukan adalah ulil amri yang melakukannya, pemerintah. Kemudian waman jahadahum bilisani fahuwa mu'min. Dan barang siapa memerangi mereka dengan lisannya, maka dia orang beriman. Artinya memerangi lisannya, mengingkari. Ya, hadis ini kembali kepada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang Nabi bersabda SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisan, fa illam yastati' fa bi qalbi, wa dzalika adhaful iman. Hadis ini sahih riwayat Muslim dan yang lainnya. Artinya kalau kita nggak sanggup untuk dengan tangan, maka kita dengan lisan menyampaikan kepada umat ini, menjelaskan tentang bahayanya syirik, bahayanya bid'ah, sesatnya bid'ah, jelaskan kepada umat dan terus jelaskan. Kemudian juga menasihati kalau kita mampu untuk memberikan nasihat kepada tokoh-tokoh dari ahlul bid'ah itu, menasihati mereka. Atau menulis surat, bikin buku-buku yang bermanfaat buat umat, menjelaskan tentang sesatnya bid'ah. Maka orang yang memerangi mereka dengan lisannya, menasihati, kemudian menyampaikan kebenaran dan segala macam, supaya mereka ini sadar tentang bahayanya bid'ah, maka termasuk orang beriman. Jadi nggak boleh diam tuh untuk menjelaskan tentang bid'ah. Sebab yang bersabda Nabi Muhammad SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempat neraka. Dan ini yang nggak diterima hadis ini oleh ahlul bid'ah. Mereka marah kalau dibawakan hadis ini. Padahal yang bersabda siapa? Rasulullah SAW. Kalau dia sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW dan dia cinta kepada Nabi, ditinggalkan semua bid'ah itu. Kalau dia benar umat Nabi Muhammad SAW dan dia mencintai Nabi Muhammad SAW, maka ditinggalkan semua bid'ah. Karena yang melarang perbuatan bid'ah siapa? Rasulullah SAW. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, kata Nabi SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang berbau agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang berbau agama bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini sabda Rasulullah SAW dan sahih riwayatnya. Kalau dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia wajib meninggalkan semua bid'ah. Dan kita wajib menjelaskan kepada umat tentang bahayanya bid'ah. Nggak boleh kita diam. Nggak boleh kita diam sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Jelaskan kepada umat tentang tauhid,
jelaskan kepada umat tentang bahaya syirik, jelaskan kepada umat tentang sunnah, jelaskan kepada umat tentang bahaya bid'ah, jelaskan kepada umat agar mereka bertakwa kepada Allah dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Itu masuk jihad, apalagi di zaman sekarang ini. Kemudian waman jahadahum biqalbi fahuwa mu'min, dan barang siapa memerangi mereka dengan hatinya maka dia orang beriman. Artinya ini sudah selama-lama iman. Dia hanya mampu mengingkari dengan apa? Dengan hatinya. Dia mampu mengingkari dengan hatinya. Apakah dia duduk bersama ahlul bidah? Tidak. Dia wajib meninggalkan perbuatan bidah. Gak boleh duduk. Dan ayatnya sudah dibawakan 2 ayat. Yang pertama surah Al-An'am ayat 68, yang kedua surah An-Nisa ayat 140. Ini 2 ayat ini menjelaskan tentang tidak bolehnya duduk di majlis-majlis ahlul bid'ah, tidak boleh duduk di majlis-majlisnya ahlul ma'siyah, tidak boleh kita duduk sama sekali, nggak boleh. Nas Al-Quran ini surah Al-An'am ayat 68 di halaman 513 sudah saya jelaskan ini. Yang kedua di surah An-Nisa ayat 140 ini juga sudah saya jelaskan. Nggak boleh duduk bersama al-bid'ah, nggak boleh duduk mendengarkan ceramahnya, nggak boleh sama sekali, nggak boleh. Jadi untuk perhatikan tuh, ini termasuk jihad dengan apa? Jihad dengan apa ini? Hati, meninggalkan majlis mereka. Jadi kalau kita melihat kemungkaran, kita nggak mampu untuk merubah dengan tangan, nggak mampu merubah dengan lisan. Yang ada kita merubah dengan hati. Maksudnya kita mengingkari dengan hati kita. Kita ingkari perbuatan itu nggak benar. Tapi bukan apa? Bukan duduk di situ, bukan mendengarkan ceramah ahlul bidah, bukan foto-foto dengan ahlul bidah, bukan. Sampai mengatakan ya kita perlu juga minta nasihat dari antum. Kok minta nasihat dari al-bidah? Ini jahilnya murakkab. Kok minta nasihat dari al-bidah? Justru kita nasihat dari al-bidah supaya berhenti dari bidahnya. Gak boleh kita mendengarkan ceramah al-bidah. Dulu para ulama salam, nih tutup telinganya. Gak ada dengarkan ceramah al-bidah, tutup telinganya. Kamu yang keluar atau saya yang keluar? Diusir al-bidah itu. Bukan seperti sekarang duduk bersama al-bidah, ngobrol bersama al-bidah, majlis bersama al-bidah, kumpul bersama al-bidah, foto bersama al-bidah. Enggak benar dalam Islam. Kita wajib mengingkari dengan hati. Kalau dengan hati juga enggak dia ingkari, kata Nabi SAW, walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin, dan tidak ada sesudah itu iman meskipun hanya seberat biji sawi. Ini bukan berarti bahwa dia keluar dari agama Islam, tidak. Saya jelaskan di buku saya Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Nanti antum lihat di buku Amar Ma'ruf Nahi Mungkar di halaman 151. Saya jelaskan penjelasan Syekhul Islam tentang hadis ini. Di 2 tempat beliau jelaskan. Yang pertama di Majmu' Fatawa juz yang ke-28. Yang kedua beliau jelaskan di Majmu' Fatawa juz yang ke-7. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan mengingkari kemungkaran terkadang dapat dilakukan dengan hati, terkadang dengan lisan, dan terkadang dengan tangan. Adapun mengingkari dengan hati, maka itulah wajib bagi setiap wajib, maka itu adalah wajib pada setiap keadaan, karena melakukannya tidak menimbulkan bahaya. Barang siapa yang tidak melakukannya maka ia tidak dikatakan mukmin. Artinya tidak dikatakan mukmin yang sempurna imannya. Dikatakan mukmin yang sempurna iman. Bagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, wa dzalika adaful iman, yang demikian adalah selemah-lemah iman. Beliau juga bersabda, walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin, dan setelah itu tidak lagi iman meskipun hanya seberat biji sawi. Dikatakan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, siapakah mayat yang hidup itu? Ia menjawab, orang yang tidak mengetahui perbuatan ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran, orang inilah yang terfitnah. Dan dijelaskan sifatnya di dalam hadis Hudzaifah Ibnu Yaman yang panjang itu. Artinya orang yang dia tahu kemungkaran tapi dia tidak mengingkari kemungkaran, dia merupakan mayat hidup yang berjalan di muka bumi ini.
Ini penjelasan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian ini di Majmu' Fatawa juz yang ke-28 di halaman 127. Kemudian di Majmu' Fatawa di juz yang ke-7 di halaman 428 kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, sesungguhnya maksud dari hadis ini tidak tinggal sesudah batas pengingkaran dengan hati sesuatu yang dikatakan sebagai iman sampai orang mukmin itu melakukannya, akan tapi mengingkari dengan hati merupakan batas terakhir dari keimanan. Bukanlah maksudnya bahwa barang siapa yang tidak mengingkari hal itu tidak memiliki iman sama sekali. Saya ulang lagi, kata Syekhul Islam, akan tapi mengingkari dengan hati merupakan batas terakhir dari keimanan. Bukanlah maksudnya bahwa barang siapa yang tidak mengingkari hal itu dia tidak memiliki iman sama sekali. Tidak demikian. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesudah itu. Maka beliau menjadikan orang yang beriman 3 tingkatan. Masing-masing di antara mereka telah melakukan keimanan yang wajib atasnya. Akan tapi yang pertama mengingkari dengan tangan, tatkala ia yang lebih mampu di antara mereka, maka wajib atasnya, lebih sempurna dari apa yang wajib atas yang kedua, mengingkari dengan lisan. Dan apa yang wajib atas yang kedua lebih sempurna daripada apa yang wajib dari yang terakhir. Maka dengan demikian diketahui bahwa manusia bertingkat-tingkat dalam keimanan yang wajib atas mereka sesuai dengan kemampuannya beserta sampainya khitab atau perintah kepada mereka. Ini di Majmu' Fatawa di juz yang ke-7 halaman 428. Orang yang tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya adalah orang yang terfitnah. Perumpamaannya adalah seperti orang yang hidup tetapi pada hakikatnya mati hatinya. Dia hidup tapi mati hatinya karena dia tidak mengingkari. Maka seorang mukmin itu wajib mengingkari kemungkaran. Kalau kita mengingkari dengan hati, itu manfaatnya sangat besar. Saya bawakan hadis di buku Amar Ma'ruf Nahi Munkar ini, diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu an, tu'radul fitanu, kata Hudzaifah radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'uda, fa ayyu qalbin ushribaha nukita fi nuqtatun sauda, wa ayyu qalbin ankaraha nukita fi nuqtatun bayda, hatta tasir 'ala qalbaini 'ala abyada mithli as-safa, fala tadurruhu fitnatun ma damat as-samawati wal ard, wal akharu aswadu murbadan kalkuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnah-fitnah itu menempel di hati manusia ini seperti tikar yang dianyam, sehelai demi sehelai, sebatang demi sebatang. Hati siapa yang mencintainya, niscaya timbul bercak atau nokta hitam dalam hatinya. Dan hati yang mengingkarinya, artinya menolak fitnah tersebut, niscaya hatinya akan tetap putih cemerlang. Sehingga hati itu menjadi 2. Yang pertama, itu hati yang putih seperti batu yang halus lagi licin, tidak terfitnah, tidak ada fitnah yang membahayakannya selama masih ada langit dan bumi. Dan satu lagi, yaitu hati yang hitam legam bagaikan belanga yang tertelungkup, seperti belanga atau tempat yang besar itu yang tertelungkup, tidak mengetahui yang ma'ruf, itu kebaikan, dan tidak mengingkari kemungkaran kecuali yang dicintai oleh hawa nafsunya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi setiap hati manusia itu setiap hari mesti terkena fitnah. Hati manusia setiap hari, sehelai demi sehelai, sebatang demi sebatang, seperti tikar yang dianyam. Itu.
Ini sabda Nabi SAW. Hati yang mencintainya maka timbul. Hati yang mencintai apa? Mencintai kemungkaran, mencintai fitnah, maka ditulis di hatinya nokta hitam, diberikan nokta hitam, bercak-bercak hitam dalam hatinya. Tapi hati yang mengingkari kemungkaran, mengingkari fitnah, dia akan tetap putih cemerlang, sehingga hati itu menjadi dua. Hati yang putih seperti batu yang halus lagi licin, tidak ada fitnah yang membahayakannya selama masih ada langit dan bumi. Tapi yang satu lagi hati yang hitam legam, bagaikan belanga yang tertelungkup. Dia tidak mengetahui lagi yang ma'ruf dan tidak mengingkari kemungkaran kecuali yang dicintai oleh hawa nafsunya. Ini kalau sudah seperti ini, ia tambah lemah imannya dia. Karena sudah tahu dia itu mungkar, tapi dia tidak ingkari. Jadi hatinya lemah. Maka antum perhatikan tuh, orang kalau sudah tidak mengingkari perbuatan dosa dan maksiat, maka tambah lama hatinya tambah hitam. Lama-kelamaan dia nggak akan mengenal lagi yang mana yang ma'ruf, yang mana yang mungkar. Maka itu hati-hati itu. Apakah itu perbuatan bid'ah atau itu perbuatan maksiat? Apalagi perbuatan syirik. Dia wajib mengenal itu dan wajib mengingkarinya. Kalau tidak, maka akan merusak hatinya dia. Makanya ini berat. Masalah hati ini masalah penting dalam agama. Pokok dari semuanya. Amal kita diterima tergantung daripada hati kita. Maka perhatian Islam kepada hati ini luar biasa. Sebab hati ini rajanya dalam tubuh manusia. Ketika raja ini baik, seluruh tubuhnya baik. Ketika raja ini jelek, seluruh tubuhnya jelek. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al-jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluhu. Ketahuilah, di dalam hati itu segumpal daging. Kalau daging ini baik seluruh tubuhnya. Kalau daging ini jelek seluruh tubuhnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi antum perhatikan tuh. Masalah ini bukan masalah kecil. Kalau kita sudah dibilang wajib mengingkari kemungkaran, wajib ingkari kemungkaran. Jadi kata Nabi SAW, paling minimal itu hati. Hati ini harus mengingkari. Nggak bisa diam. Umpamanya di tempat itu ada khomer, diedarkan khomer, nggak boleh duduk dia di situ. Meskipun yang minum khomer atasannya. Kan ada orang-orang yang kerja di perusahaan asing, ada nggak? Ada banyak kaum muslimin di perusahaan asing. Kadang-kadang disuruh nemenin dia atasannya. Ada khomer, nggak boleh duduk situ dia. Tidak boleh. Itu ada hadis Nabi. Nabi bersabda SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamr." Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamr." Nabi bersabda SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka nggak boleh duduk di atas meja yang dihidangkan padanya khamr. Hadis ini hasan riwayat Imam Tirmidzi. Jadi hukumnya haram kita duduk di tempat yang di situ diedarkan khamr. Ini khamr jelas-jelas maksiat. Apalagi di situ diadakan bid'ah di tempat itu, nggak boleh duduk di dalamnya bersama orang itu, nggak boleh. Dan banyak lagi yang lain. Setelah kita lanjutkan. Jadi demikian penjelasannya. Maksudnya dalam hadis ini tidak mengingkari, tidak ada lagi iman seberat biji sawi, bukan berarti dia keluar dari Islam, bukan dia kafir, tidak. Ini udah yang paling lemah sudah, artinya imannya dia tidak sempurna, gitu. Dan semakin hari semakin lemah, gitu. Kan banyak sudah orang-orang Islam yang tidak mengingkari kemungkaran, tidak, tambah lemah, sehingga dia tidak tahu tentang yang mana yang ma'ruf, yang mana yang mungkar. Kemudian